staminaku terbina. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jelek, Pak. Jelek. Agak sakit, Pak. Agak sakit. Jelek, Pak. Kenapa sakitnya ini? Batuk, pilek, Batuk, pilek, panas. pilek. Oke, udah minum obat belum? Udah ya. Yang lainnya sehat? Pilek. Ya, untuk hari ini nihil ya. Hadir semua. Oke, nihil hadir semua. Oke, Bapak hari ini mau menjelaskan tentang materi bioteknologi. Oke, bioteknologi, apa itu pengertian dari bioteknologi? Oke, proses pemanfaatan makhluk hidup untuk membuat suatu produk berupa barang maupun jasa. Oke, benar ya. Itu bioteknologi. Ini merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan mutu hidup manusia ya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu pertama pengertian dari bioteknologi, kemudian perbedaan antara bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern, kemudian penggunaan dari mikroorganisme, kultur jaringan, cloning, rekayasa genetik dan lain-lain ya, berkaitan dengan bioteknologi modern. Nah, pengertiannya coba dibacakan Afin. Teknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip keilmuan dan rekayasa untuk penanganan pengolahan organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup untuk meningkatkan potensi hidup serta menghasilkan produksi dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Oke, itu pengertian secara umumnya ya. Bioteknologi itu sendiri terdiri dari 3 suku kata. Apa itu? Bios artinya makhluk hidup, kemudian teknos artinya penerapan, ya. Logos artinya ilmu. Jadi di sini ada 3 komponen. Pertama itu ilmu tentang penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan, ya, untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah organik maupun anorganik untuk meningkatkan ya potensi makhluk hidup. Nah, meningkatkan di sini misalkan ada suatu makhluk hidup yang ingin ditingkatkan nilai atau potensi gizinya, misalkan dengan kandungan zat tertentu ingin ditambahkan, atau ada sifat buruk yang ingin dihilangkan melalui proses rekayasa genetik. Nah, tujuan ini menghasilkan suatu produk berupa barang dan jasa untuk kepentingan hidup manusia. Nah, komponennya ada 3. Yang pertama harus ada inputnya, harus ada proses, dan juga harus ada output. Input ini berupa bahan baku. Nah, contohnya misalkan kita mau membuat tape, bahan bakunya apa? Ragi, kemudian ketan, singkong. Nah, itu bahan baku. Nah, kemudian supaya singkong itu menjadi tape harus ada proses. Nah, proses itu menggunakan proses fermentasi ya, menggunakan prinsip ilmiah. Ada juga kerekayasaan, kalau itu bioteknologi modern. Kemudian ada output atau produk. Nah, hasilnya berarti apa? Tape yang sudah jadi ya. Nah, kemarin Bapak sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti kita akan praktikum ya, praktikum tentang bioteknologi yang konvensional. Kita akan membuat beberapa bahan makanan dan juga minuman. Nah, ini perbedaan dari bioteknologi konvensional dan juga modern. Andy, coba bacakan perbedaannya. Ya, boleh maju berdiri nggak apa-apa.
peradaban manusia berkembang sejak struktur dan fungsi yang ada. Oke, kalau yang konvensional ini berkembang sejak awal peradaban manusia ya. Jadi orang zaman dulu tuh sudah menemukan teknik fermentasi gunanya untuk mengawetkan bahan makanan supaya mereka bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama ya dan dirubah menjadi produk lain ya. Kemudian kalau yang modern ini berkembang sejak struktur DNA ditemukan karena nantinya pada bioteknologi modern ini akan terjadi rekayasa genetik yaitu mengubah susunan DNA atau kromosom. Yang kedua, cara pemanfaatan. Keisha. Perbedaan kedua, cara pemanfaatan bioteknologi konvensional menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme, sedangkan yang bioteknologi modern menggunakan organisme untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, peralatan. Jadi peralatan yang digunakan kalau konvensional itu kemarin apa? Sederhana dan juga teknologi yang digunakan itu sederhana, metode juga sederhana. Tapi kalau yang modern dia menggunakan alat khusus ya, alat canggih dan juga perlu tenaga ahli untuk melakukan proses tersebut, rekayasa genetik tersebut. Yang keempat, proses dan hasil. Kalau konvensional itu hasilnya kurang steril ya, kemudian produknya terbatas dan waktunya lama ya, waktu cukup lama. Kemudian kalau yang modern dia hasilnya atau proses steril, hasilnya banyak, waktunya lebih cepat dan hasilnya berstandarisasi. Nah ini ada beberapa contoh dari bioteknologi konvensional. Yang pertama untuk pembuatan tempe, tape, roti, nasi koko dan lain-lain. Kalau yang modern contohnya bukan berarti kotor, tetapi dia tidak steril. Jadi alat-alatnya itu tidak disterilkan terlebih dahulu. Steril itu bukan berarti nggak dicuci ya, artinya bukan artinya tidak dicuci. Kalau dia dicuci itu belum tentu steril. Kalau yang dikatakan steril itu dia benar-benar misalkan dipanaskan ya, dia dicuci, dipanaskan pada suhu tertentu, tekanan tertentu dan dimasukkan pada alat tertentu supaya dia steril seperti itu. Jadi kalau bayi tabung itu alatnya harus steril semua. Iya, bayi tabung, clothing, kemudian ada kultur jaringan, ya, teknologi insulin, vaksin, itu harus steril semuanya alat-alatnya. Ya. Nah ini tadi kalau yang dia non steril memungkinkan terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme lain karena tadi kan cara pembuatannya ini terbuka. Orang buat tape kan nggak tertutup kan, dia terbuka dari awalnya. Ketika membuat rebusnya, kemudian pas dikasih ragi dia terbuka. Jadi memungkinkan terjadinya kontaminasi. Tapi kalau steril dia tempatnya tertutup sehingga hampir tidak terjadi kontaminasi. Kalau bisa terjadi kontaminasi, ya nanti bioteknologi bisa gagal. Berarti harus ada Ya enggak lah, harus steril. Yang apa? Contohnya yang apa? Tape. Kalau tape dia itu ya sebisa mungkin steril ya kan. Tapi kalau misalnya dia tidak steril, akhirnya nanti akan gagal hasilnya. Maka tadi perbedaannya kalau konvensional kan hasilnya tidak bisa diprediksi keberhasilannya kan. Itu kadang bisa berhasil, kadang bisa gagal. Tergantung dari siapa yang membuat. Kalau misalkan orang yang membuat jualan tempe nih, kan mereka udah biasa buat kan, pasti hasilnya kan lebih bagus kan dan lebih berhasil. Itu Andy membuat tapi dia baru pertama kali dan caranya kamu sudah tahu nih, kamu udah belajar ke orang yang ahlinya buat tempe, caranya udah tahu, bahan-bahannya udah tahu, kemudian takarannya sudah tahu, tapi ketika kamu buat bisa aja gagal. Kenapa? Ya karena selama prosesnya tidak ada yang itu berhasil. Kalau tidak seperti itu, gitu ya. Nah ini beberapa produk hasil dari bioteknologi, ada keju, ada nata koko, tempe, kemudian oncom, kecap, tauco, roti, dan lain-lain ya. Kemarin sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, silakan sekarang kalian boleh duduk dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kemudian mulai memperhatikan pembuatan bioteknologi yang konvensional. Paham ya? Oke, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, kemudian silakan selama proses pembuatan fermentasi tersebut didokumentasikan ya. Nanti karena untuk presentasinya kalian menyiapkan sebuah laporan. Laporannya Pak Adam berikan kebebasan atau pilihan. Yang pertama, kalian boleh dalam bentuk makalah
Yang kedua boleh dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga boleh dalam bentuk video ya. Jadi silakan kalian pilih mau buat dalam bentuk apa laporannya. Dan harus mencantumkan diam dulu ya, harus mencantumkan yang pertama nama produk yang kalian buat, misalkan tempe. Nah, jelaskan dulu tempe itu makanan yang gimana, kemudian kenapa dia termasuk dalam bioteknologi ya. Ada peranan apa di situ, ada jamur apa, nah itu kalian jelaskan. Yang kedua alat dan bahan ya, alat dan bahan yang digunakan apa saja. Yang ketiga prosedur, cara membuatnya kalian dokumentasikan. Yang terakhir adalah hasilnya ya, seperti itu. Tambahkan lagi. Boleh dicampur dengan gulanya. Coba lihat hasilnya mau sini. Disusun dan diberi. Bahan-bahannya ada timun, wortel, cabai, terus gula, garam kasar, cuka. Udah gitu aja. Hasilnya? Hasilnya ini. Pahit. Yang ini coba. Oke, ini buat apa? Ini produknya apa yang kalian buat? Bakteri yang ada di dalam susu ini ada bakteri laktose. Oke, videonya sudah dibuat belum? Videonya Oke, nanti dipresentasikan ya. Ini buat apa? Yogurt. Buat yogurt. Coba lihat. Kaget loh, Pak. Buat apa, Nak? buat apa enggak? Oke, silakan diaduk ya. Wah, masih keras. Wadahnya ada nggak yang lebih gede lagi? Ada. Saya mau Oke, diaduk aja. Tapi tetap enak kok Pak, insya Allah. Oke. Buat apa? Buat apa? Coba lihat. Bahannya apa saja? Udah nyobain belum? Enak? Oke. Ini buat apa? Tape, Pak. Tape Oke, tapenya sudah direbus ya, udah dikukus. Oke, sekarang tinggal dikasih ragi. Coba. Itu apa? Lagi Pak, Oke, siapa lagi bahannya? ada daun pisang, terus ada ini singkongnya sendiri, sama ada raginya Pak. Oke. Buat apa? Ini kelompok berapa? Coba lihat. Pak, saya mau satu Pak, saya pengen makan. Ini Pak, Pak. Yang masih besar di belakang ya? Hari ini aku sama teman-teman mau presentasikan bagaimana cara membuat kimchi. Nah, pertama-tama ya kita tuh ada sawi putih. Nah, sawi putih itu dibalut menjadi 4 bagian. Nah, terus ada gula, kecap asin, kecap ikan, cuka, minyak wijen, biji wijen, sama daun bawang. Setelah itu
wadahnya itu sekiranya bisa lah buat soy putihnya. Terus ada lucu garuk, pertama itu sendok makan lucu. Adil banget sih itu. Kalau tadi kalian bisa lihat kan, itu tuh dipotong dulu aja. Dan dipanggil. Mundur lagi. Potong. Nah itu kan dikasih garam sela-sela sapinya. Pokoknya garam itu akan baru lah. Nah ini bakalannya tuh ini ada biji wijen, ini buat sugar. Ini asin, ini kepikan, ini ada cuka. Oh ya bang bombay. Lanjut lagi. Nah, ini bawang putih sama bawang bombaynya di blender sampai habis. Terus, nah ini gue masukin bahan-bahannya. Ini ada, ini gue juga punya. Kiranya 6 sendok makan sesuai selera sih, mau pedes banget boleh. Nah, ini kecap asin. Kecap asin 3 sendok makan. Kalau mau asin lagi 4 sendok. Kalau mau lebih asin lagi semuanya. Kalau mau darah tinggi, Ini sama. Ini kepikan, ini juga asin. Dan dia beri sensasi yang lebih apa ya, lebih bau ikan lah ya. Ya pokoknya gitu. Dia beri rasa asin. bau tanah. Mau bawa saran, mau ketika mau cuci jangan terlalu banyak karena bawang itu bikin kimchinya agak pahit. Lebih bau kan lebih banyak. Nah, ini udah mulai balurin. Itu iya sawi. Ini tangan Sawi yang difermentasi. Bawang pak. Iya memang difermentasi. Ya, dibilas 7 kali tangannya. Bilang 3 hari selesai ya. Bilasnya pakai apa Intana? Pokoknya ini semua harus dibagi sampai rata. Oh ya, saran juga. Kami juga kemarin lupa kalau buat kimchi itu setelah dibalurin ini bagian sini ya itu harus dipotong. Soalnya itu paling pahit. Setelah itu dibalurin sampai pokoknya rata. Ayo Enak nggak? Enak? jangan fake ya. Coba kelompoknya suruh makan dulu, udah? Doa ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Pokoknya ya sebenarnya rasa kimchi, cuman ini karena kami cabenya banyak ya jadi lebih rasa pedas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk tugas kali ini kami membuat kimchi babak. Prosesnya Play. Denita Khairultari, saya Jamali Mulaki dan kakak dari Sufi kami dari kelompok 4. Tonton terus ya. A few moments later. Dari awal. Jadi belum. Yuk, cobain lagi yuk. Saya makan asam guys. Ini jangan kita. Ayo, enak kan? Enak kan? Yuk. Coba nggak? Makan nasi. Coba aja kak.
ragi yang bersangkutan sama coklat. Nah, langkah-langkahnya pertama, masukkan 15 sendok makan tepung terigu, habis itu 2,5 sendok makan margarin. Jadi sempat konsultasi ke aku karena gagal. Ini tinggal ambil makan dah. Ya. Nah, ini ada coklat. Iya. Bagaimana? Enak, ada donat. Kita sebagai kelompok coba ya, Pak. Ini Pak, buat Bapak coba. Coba makan. Enak? Enggak, Pak. Testernya gimana? Coba perasaannya setelah makan. Soalnya tenang, seperti enak pokoknya, Pak. BTW nih Seperti Iron Man. Ini buat yang berapa kali? yang kedua, Pak. Sebelumnya nggak pernah buat roti. Ini pengalaman pertama ya buat roti ya.